Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu maning bersama aku Kakak Wahyu Karisma Official. Waduh, ketemu maning ya Kak Wahyu. Ya nggak apa-apa ya Lur ya, semoga kalian nggak bosen untuk ketemu terus sama Kak Wahyu Karisma Official, khususnya untuk para subscribernya Kak Wahyu nih, dari Sabang sampai Merauke ya, dari ujung Sumatera sampai ujung ke Papua gitu ya guys ya. Dan juga beberapa subscriber Kak Wahyu yang ada di luar negeri ya Lur ya. Kak Wahyu mau menanggapi sebuah komentar, mungkin ini dari subscriber Kak Wahyu, tapi buktinya dia bisa komen kok di channelnya Kak Wahyu. Berawal Kak Wahyu tuh bikin video ini ya Lur ya. Tuh, izin sepil Mas Iun biar tambah gitu ya Lur ya. Ini tuh yang bikin VT itu tuh fans dari Sobat Ngarit ataupun mungkin warganet dan juga netizen. Kak Wahyu itu seorang konten kreator yang hanya mereaction VT-VT yang kalian bagikan ya Lur ya. Entah itu real apa Madridnya, itu tergantung komentar-komentar dari para netizen dan juga warganet gitu ya Lur ya. Jadi seorang konten kreator itu tugasnya gitu ya, mereaction sebuah VT-VT yang ada di beranda-beranda Kak Wahyu gitu loh Lur. Tiba-tiba ini ada yang komentar seperti ini Lur. Nih ya, komentarnya seperti ini. Menurut saya gitu, ini penghinaan bagi Mas Iun. Nah itu Lur, menurut saya ini penghinaan. Lah memangnya kalau misalkan bener Mas Iun itu tinggalnya di rumah mewah, terus rumah bagus, emangnya itu suatu penghinaan gitu? Kecuali Kak Wahyu bilang bikin VT ternyata Mas Iun itu tinggalnya di gubuk reot apa segala macemnya gitu, terus Mas Iun tuh orangnya seperti ini seperti itu, mungkin itu adalah suatu penghinaan gitu loh. Kalaupun ini real apa Madridnya ya Lur ya, ataupun ini real ya, kalau real alhamdulillah ya Lur ya, berarti kan Mas Iun itu seorang yang bisa luar biasa, boleh dikatakan seorang yang sukses, tapi dia itu sederhana dan memotivasi banyak orang ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi yang aku heran tuh, menurut saya ini penghinaan bagi Mas Iun. Penghinaannya gimana gitu loh Lur. Bikin konten bok judulnya yang nyata. Nih ya Lur ya, Kak Wahyu kan mereaction VT-VT yang udah di beranda tok-tok. Itu bukan cuma 1-2 orang loh, bahkan sampai ada beberapa ratus orang yang membagikan itu gitu. Dan Kak Wahyu mereaksinya, kalaupun itu Madrid nggak real gitu kan, itu kan semoga gitu Lur. Kadang-kadang tuh semoga itu menjadi sebuah kenyataan. Kalaupun itu Madrid ya Lur ya, Mas Iun menjadi seorang bos besar, dari seseorang yang mungkin memotivasi banyak orang, dari seorang tukang ngarit ya Lur ya, sederhana apa adanya, tapi ternyata Mas Iun itu adalah seorang yang luar biasa gitu ya Lur, sumber kekayaannya di mana-mana gitu. Terus Sobat Ngarit konten penggugah konten inspirasi bos. Nah, ya betul, Sobat Ngarit itu emang penggugah inspirasi. Yang bisa bikin inspirasi itu kan Mas Iun gitu kan. Kalau Kak Wahyu selebihnya, Kak Wahyu itu hanya mereaction sebuah VT. Nah nanti Kak Wahyu bisa ambil nih apa yang kata-kata Mas Iun, dari inspirasi Mas Iun, dari apa yang diucapkan Mas Iun gitu kan. Itu kan Kak Wahyu reaction, nanti bisa diambil inti dari apa yang Mas Iun ucapkan, motivasinya. Terus kira-kira tuh kita bisa nggak nih seperti Mas Iun gitu kan. Bukan pembohong, cuma berkhayal, paham gitu. Berarti kamu kalau Mas Iun sukses itu kamu nggak suka gitu loh. Sedangkan di VT itu banyak, nggak cuma Kak Wahyu sendiri, bahkan konten-konten kreator yang lain tuh banyak ya Lur ya, yang mereaction itu kalau rumah Mas Iun tuh itu rumah Mas Iun mewah megah gitu. Menghinanya dari mana gitu loh. Kadang-kadang Kak Wahyu tuh heran ya. Makanya buat kalian ya Lur ya, sebelum berkomentar, lihat isi videonya dulu. Nah setelah itu kalian barulah berkomentar. Dilihat dulu, dicermatin dulu apa isi videonya. Nah nanti ya guys ya, nanti kalian itu baru bisa berkomentar. Oh ternyata kata-kata Kak Wahyu itu seperti ini. Ternyata tuh pelajaran yang bisa diambil tuh ini. Aku selalu bilang ya Lur ya, di dalam kontenku, karena aku pribadi sendiri, aku tuh bukan orang yang dekat dengan Mas Iun, bukan.
belum pernah bertemu, iya, aku hanya memandang di layar kaca dan aku hanya sebagai seorang fans biasa sama seperti kalian. Jauh lur kalau dikatakan Kak Wahyu itu tahu segala-galanya tentang Mas Yun, memang nggak tahu. Kak Wahyu itu hanya mereaction VT-VT yang udah diberikan oleh beberapa fans. Nah baru Kak Wahyu reaction gitu kan. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya menghina, apalagi penghinaan bagi Mas Iyun. Kalau Kak Wahyu berkata kotor, terus mendoakan Mas Iyun yang jelek-jelek, itu konten Kak Wahyu itu ini loh lur. Semoga kalau itu nggak nyata bisa jadi kenyataan. Alangkah luar biasanya kalau Mas Iyun punya rumah mewah, lantai 2, mobil banyak, mobil sport, bahkan banyak kebun berhektar-hektar. Semoga suatu saat nanti itu menjadi kenyataan dan bisa menginspirasi kita semua lewat kisahnya Mas Iyun. Sampai belibet Kak Wahyu, dari seseorang yang luar biasa yang kalian kenal sebagai tukang ngarit, yang notabene seorang tukang ngarit itu terkadang-kadang masih banyak yang merendahkan gitu loh. Hah, kamu hanya tukang ngarit? Apa sih tukang ngarit? Kalian tidak pernah tahu tukang ngarit itu istimewa. Sapi harganya mahal. Di kampungku sini ya, dari seorang tukang ngarit, ponaanku, kakakku sendiri tukang ngarit. Walaupun Kak Wahyu sendiri nggak tukang ngarit, banyak tetangga-tetanggaku melihara sapi. Mereka bisa bikin bangun rumah, beli motor, beli mobil, apalagi yang udah notabene itu juragan sapi, itu udah kaya raya gitu loh. Jadi kalaupun itu berita itu Madrid, semoga gitu ya lur ya, kalaupun Madrid semoga nanti Mas Iyun bisa seperti itu dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi nggak ada di sini kata-kata Kak Wahyu itu penghinaan gitu, nggak ada ya lur ya. Di sini hanya mereaction sebuah video aja gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya orang dikritik wajar. Terima kasih kalau nggak dikritik, mungkin Kak Wahyu gak jadi lebih baik menjadi seorang konten kreator gitu. Karena baiknya seseorang itu ketika orang itu dikritik, kritikan itu diterima, dan setelah diterima gitu baru gitu ya lur ya. Sekarang gini loh, kenapa Mas Iyun gak bisa gitu kalau cuma beli rumah lantai 2, mobil banyak. Sekarang gini guys, live di TokTok ya, itu sekali live Mas Iyun dapat gift tuh berapa gitu, ditotalkan aja. Belum penghasilan dari seorang konten kreator YouTuber, belum lagi penghasilan dari kolaborasinya dengan Deli Wafa, baju Sobat Ngarit itu berapa gitu loh. Dan belum endorse yang lainnya lur. Belum sapi-sapinya Mas Iyun itu nggak ada sapi yang satu harganya 5 juta tuh nggak ada. Itu kurang lebih tuh 10 juta ke atas semua gitu loh lur. Kenapa gitu Mas Iyun gak bisa kalau cuma hanya beli rumah yang lantai 2, mobil mewah gitu kan lur ya. Kita itu sama-sama gak tahu guys, kecuali kita keluarganya Mas Iyun, orang-orang terdekat Mas Iyun, kayak Mas Bayu, Mas Roni, Papi Tomli, Mami Hesti, itu baru boleh berkomentar seperti itu lah. Kita itu hanya fans yang sama loh lur ya. Ya anggaplah ini suatu hiburan, kalaupun itu nggak bener, semoga itu suatu saat itu beneran terjadi dan bisa kisahnya Mas Iyun itu bisa menginspirasi anak-anak muda yang sekarang itu malas ngarit-ngarit dadi opo. Kamu nggak pernah tahu ngarit itu jadi emas gitu loh. Aduh. Dan di sini nih, Kak Wahyu mau bikin para sengkuni tambah kobong lagi. Bongobong. Jadi sumber kekayaan Mas Iyun yang belum diketahui, gak tahu ini real apa Madrid, gak ngerti. Tapi ini dibagikan VT oleh beberapa netizen dan juga warganet ya lur ya. Mungkin beberapa fans juga membagikan ini. Jadi Kak Wahyu itu melihat sebuah postingan, dan di sini ditulis gitu lur, tulisannya itu jangan lihat orang dari penampilannya. Nah lo dengerin Mas Iyun ngomong, tokno udumu tak apite. Mas Iyun ternyata bukan orang kaleng-kaleng dan orang tuanya punya pabrik marmer. Beberapa kali komentar ini memang ini ya guys ya, sering seliweran di beberapa beranda TokTok Kak Wahyu tentang waktu itu rumah Mas Iyun juga ada ini, bahwasanya itu ada yang orang tua Mas Iyun tuh punya bos marmer apa. Karena sampai sekarang gitu, hunian yang sebenarnya dari rumah Mas Iyun, kalau yang biasa Mas Iyun itu banyak tamu yang datang, terus itu kan itu katanya rumah kakeknya di kandang Sobat Ngarit.
Tapi kalau untuk rumah Mas Yun yang sebenarnya bahkan sampai sekarang tuh netizen tuh nggak ada yang bisa mensepil gitu loh. Di sini hanya beberapa komentar dari beberapa yang mengaku tetonggone gitu loh lur. Ini ada yang komentar seperti ini ya, dari postingan yang Kak Wahyu reaction itu dari orang lain loh. Betul, dari Besole Tulung Agung dekat rumahku. Nah, semoga benar ya lur ya. Mas Yun anak tentara bolo, ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu, waktu Mas Yun live, di belakang Mas Yun tuh tersepil sebuah foto pakai orang itu pakai baju berseragam gitu ya lur ya. Mas Yun awal dah bilang kalau kontes ngeluarin uang sampai 30 JT dan jelas dia tuh bos muda. Gini lur, kalau Mas Yun tuh bukan seorang bos muda. Mas Yun tuh orang yang sangat dermawan sekali. Orang kalau live di TokTok biasanya kan pada giling pengen dikasih gift ya. Pengen dikasih gift gitu, supaya gift itu dapat gift singa, paus, gimana caranya melakukan berbagai cara, sampai challenge gimana caranya untuk dapatin gift itu. Tapi kalau Mas Yun gak lur, Mas Yun gak ngemis gift gitu loh. Bahkan Mas Yun kalau dikasih gift alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Orangnya lembah mono gitu loh lur. Dilihat dari situ aja deh ya. Terus kemarin penghasilan dari Mas Yun sebagian besar dari YT dan juga dari hasil penjualan baju TokTok itu dibagi-bagi loh lur untuk tetangga-tetangganya biar bisa ngerasain juga hasil pendapatan dari Mas Yun gitu loh. Sumber kekayaan apa lagi gitu loh yang nggak bisa dari Mas Yun gitu. Semoga Mas Yun tetap jadi orang yang rendah hati. Ini sebenarnya VT lama sebelum kenal si Paijah gitu. Ada juga yang mengatakan jangan berlebihan gitu. Terus ada juga yang berdebat, bukti nyata bukan berlebihan bolo gitu ya lur ya. Berlebihan piye jane, wong yo bukti wis nyata, katanya gitu lur. Lah kono sing nantang opo salahe melawan. Itu malah belum semuanya disepil kok dul gitu. Karena gini lur, Mas Yun itu luar biasa loh lur. Dia tuh nggak tiba-tiba langsung boh gitu, langsung mensepil semuanya dengan harta-hartanya, sumber kekayaannya disepil semua. Mas Yun tuh orangnya nggak pernah pamer lur. Bahkan lur, dia itu sebenarnya dia tuh bisa pakai baju perlente bagus, terus pakai baju-baju yang mewah, dia tuh bisa gitu. Tapi dia tuh menunjukkan kesederhanaannya di depan semua fans-fansnya. Maka dari itu dia tuh pengen meninspiratif gitu. Itu belum semuanya disepil. Begini, giliran dia konten ngarit, pakaian lusuh kumal dihina habis-habisan, dibilang hidupnya mung karo suket. Giliran disepil apa yang dia punya komennya, jangan berlebihan. Aduh, nih aku suka nih sama komentar kakak ini gitu loh. Jadi maunya kalian tuh gimana? Seperti yang komentar di channel YouTubeku tadi, penghinaan. Padahal Kak Wahyu di situ nggak ada yang namanya penghinaan. Harusnya bersyukur gitu. Semoga kalaupun itu nggak nyata menjadi sebuah kenyataan gitu. Karena sesuatu itu tuh sama seperti doa gitu, yang suatu saat nanti bisa menjadi kenyataan. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Jadi kalau menurut Kak Wahyu yang mengatakan penghinaan, yang mengatakan berlebihan, ya apa? Berarti kalian itu nggak suka kalau Mas Yun itu sukses. Nggak suka melihat kesuksesan Mas Yun. Yang kalian lihat itu hanya Mas Yun yang tukang ngarit, pakai baju yang mungkin boleh dikatakan itu nek ngunakuki petelesan. Baju petelesan gue ngarit itu kalian suka. Lah kalian bilangnya fans, tapi kok kayak gitu ya? Kalau seperti ini nggak apa-apa dong. Berarti Mas Yun tuh orangnya sederhana, tapi sangat menginspiratif banyak orang dari kesederhanaannya. Ternyata Mas Yun punya segalanya gitu loh lur. Susah kalau sama orang punya sifat dengki, kuipolo, sebaik apapun tetap nggak baik di mata orang-orang yang berhati gitu ya guys. Masuk pak, mantap bray gitu ya lur ya. Buat kandang ayam kayak gitu ndak cukup kalau hanya uang 200 JT. Di sini banyak lur kayak usaha kandang ayam di tempatnya Kak Wahyu, peternak ayam telur tuh banyak gitu. Nggak kaleng-kaleng loh. Apa kebanyakan jadi bos besar sih. Yang jelas 2M lebih itu gitu. Untuk bikin kandangnya aja 200 JT masih kurang bos. Kurang lur.
belum bikin yang kipasnya apa, wah kurang. Ayam 500 ekor aja modal awal dari kandang sama ayam polet umur 12 minggu udah habis 80 JT. Apalagi ayam segitu banyak mau habis berapa gitu. Kemungkinan 1 emas gitu. Top komen kurang lebih segitu gitu. Itu bukannya ayam petelur kan gitu. Kayaknya sih ini emang ayam petelur yang bok-bokan itu loh lur. Ya bos, punya Mas Iun sedikit udah mulai disepil semua. Ketik di Google Yahya Fram nanti akan muncul. Berarti ini ada di Google ya lur, Mbah Google. Bukan berlebihan karena selama ini banyak yang menghina dan tidak tahu latar belakangnya Mas Iun. Jikalau jengkel ya wajar. Mas boleh translate ya, gue nggak paham bahasanya, gue asal Malaysia yang ngefans sama Mas Iun. Jadi ini artinya ya, bukan berlebihan, ya bener ini kan bahasa Indonesia guys. Mas Iun wes ulti kibolo menyala. Happy dia Mas Iun gitu. Dari dulu sudah kata Iun bukan kaleng-kaleng punya orang gitu ya lur ya. Itulah orang kaya yang sebenarnya, mantap Mas Iun gitu. Harus memantaskan diri dulu Nona Ajur Jum kalau sudah disepil satu-satu. Mantap Mas, semangat terus, salam dari Tuban ya lur ya. Ada juga yang komentar, itu ternak ayam punya Mas Iun, hebat. Memperkerjakan warga besar itu peternakan. Uang memantaskan diri buat usaha. Uang masyarakat buat ngobatin penyakit apa ini guys. Oke, baik guys. Sekiranya Sobat Ngarit ingin menjaga Mas Iun, tolong jangan melebih-lebihkan. Kasihan Mas Iun, apa benar bapaknya punya pabrik marmer di Bandung? Itu perlu klarifikasi, jangan asal. Ini malah Kak Wahyu nggak tahu lur. Kalau yang VT ini yang katanya punya pabrik di Bandung, Kak Wahyu nggak tahu, nggak pernah bikin VT-nya juga. Semoga benar, jika tidak kasihan Mas Iun gitu. Ya semoga benar ya lur ya. Jika tidak, ya semoga bisa memotivasi lah. Semoga doain aja semoga Mas Iun bisa menjadi seorang bos besar, jadi juragan sapi. Nah juragan sapi sepertinya udah ya lur. Buktinya dari mobil umahe yo api, Mas Iun dilawan. Jangan deh ya gitu. Ada yang bilang itu Pak Yahya Fram, tetangganya Mas Iun yang punya peternakan ayam petelur. Mana yang benar? Nah ini masih Madrid berarti lur. Ini belum real, masih Madrid. Per ekor 90.000. Berikut kandang, kalau Mas Iun punya 10.000 ekor aja udah hampir 1 M ya lur ya. Wah udah banyak juga ya lur ya. Orang Jawa jika tanahnya luas, apalagi sapinya banyak, itu sudah dibilang kaya dan dihormati di lingkungannya. Sama podongun aku lur. Aku nek wong sugih kuwi sapine akeh mesti sugih. Neng kandang nek sapi telu ngono wis, weh wong sugih sapine telu gitu. Mas Iun saja pergi sekolah pakai motor ninja bosku gitu lur. Beda sama Kak Wahyu, dulu motornya keren. Mas Iun saja pergi sekolah pakai motor ninja. Sebentar lagi lahan atau pabrik marmer bapaknya pasti disepil. Satu persatu mulai ditunjukkan gitu ya lur ya. Mulai ditunjukkan biar paham yang bilang suruh memantaskan diri. Mungkin gitu. Situ kena apit nun. Aku punya keyakinan usaha ortunya marmernya pasti diperlihatkan Mas Iun. Kau luar biasa banget sih. Semoga dari kisah Mas Iun ya kita bisa belajar kesederhanaan itu bukan berarti orang itu seperti apa. Jangan lihat orang itu dari casing. Terkadang apa yang kita lihat dari casing itu belum sesuai dengan fakta yang sesungguhnya ya lur ya. Oke baiklah, semoga video ini bisa menginspirasi. Entah ini tadi real apa Madridnya belum tahu, karena Mas Iun sendiri ataupun yang bersangkutan belum mensepilnya. Semoga ya benar adanya, karena kalau benar apa adanya selama ini yang dilakukan Mas Iun lewat kesederhanaannya, lewat motivasinya dari dia itu yang biasa aja, itu bisa memotivasi banyak orang bahwasanya orang itu walaupun sudah di atas jangan pernah dia itu sombong ya lur ya. Oke baiklah,
Jadi itu mungkin yang dapat dirangkum oleh beberapa para warganet sumber kekayaan dari Mas Iyun. Wah, luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Kakak Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.